Kan hadits yang kau bacakan itu terjemahan itu. Hadits, saya minta hadits. Hadits. Kamu bawa hadits atau apa ini? Iya, tulisannya di Google begini, hadis Abu Daud nomor 231. Saya minta Anda baca haditsnya. Tidak, kau dengar dulu saya baca ini. Kau baca dengar. Oh enggak. Kayak saya Islam, Bung. Kalau saya bukan jemaat panjang, gereja, Bung. Kalau saya baca ketika kan panjang sekali. Ketika Anda ingin bernarasi tentang ajaran Islam, jangan pakai Google, pakai kitabnya langsung. Di Islam itu begitu. Ada orang masuk anak TPA ke masjid belajar Google di sana enggak? Mereka langsung belajar Bible. Mereka langsung belajar Alkitabnya. Anda datang di sini bertanya pakai Google, gimana cerita ini? Kau dengar ayat ini? Enggak, saya tidak bisa dengar kalau bukan Al-Quran yang Anda ceritakan atau hadits. Untuk apa? Bible aja enggak paham kok. Bible Anda tidak paham, buru-buru paham hadits. Terjemahannya hadis ini, terjemahannya. Oh enggak bisa. Saya butuh haditsnya. Saya butuh hadits. Panjang ini saya bacakan ini. Ya, derita lo. Ngapain lu susah-susah belajar kitabnya umat Islam sementara kitabmu aja kamu nggak tamat? Coba, tidak ini saja. Ya, saya minta haditsnya lu. Sederhana pun. Tinggal kau baca hadits. Tenang dulu. Loh, Anda yang harus tenangkan diri Anda. Anda bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan Islam. Anda harus masuk ke kaidah Islam, kaidah disiplin ilmunya dong. Makanya kok. Loh. Gimana dong? Ini teman-teman gimana ini? Ada anak TK baca buku kedokteran lalu buka praktek. Gimana dong? Pasien mana yang mau datang ke dia berobat nih? Hadits, Anda bawa hadits, bacakan haditsnya ke saya. Haddasana min. Bacakan, saya pengen dengar. Silakan. Itu bahasa Arabnya, ini terjemahannya. Ya ampun, hadits itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tahu. Ya sudahlah, udah. Kita nggak usah bahas ilmu yang tinggi, nggak usah. Masuk ke Bible aja dulu, masuk ke Bible. Bible bahasa Indonesianya. Saya bacakan dulu ayat ini. Ya udah, gue baca. Saya pingin dengar, silakan. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mati meja. Gimana ceritanya ini manusia stupid mau baca hadits kayak gini? Rasulullah saja. Bacakan haditsnya ke saya, Cak Ayu. Bacakan haditsnya ke saya. Ini telah menceritakan kepada kami. Jangan kau anggap saya seperti jemaat di gereja. Kau dengar dulu saya jelaskan. Apa yang saya mau dengar? Kita mau bahas hadits. Yang kau baca Google gimana dong? Kau mau bahas hadits, tapi yang kau baca Google. Bagaimana kau mau jelaskan hadits? Yang kau terangkan itu terjemahan, Cak Ayu. Gimana ceritanya ini, teman-teman? Berarti terjemahan tidak ada di hadis. Bukan. Kalau Anda membahas hadits, berarti cakupan asbabul wurud. Oke? Anda harus menjelaskan sanadnya, bagaimana matannya. Apa ini? Bagaimana sanad, bagaimana rawihnya, bagaimana matannya dan seterusnya. Kenapa Anda mau bahas hadis tapi cuma baca terjemah? Gimana ceritanya? Lu pikir gue jemaah gereja gitu, bro? Sorry, lada. Cuma, saya bacakan dulu, dengar dulu. Iya. Nanti kalau saya tanya, bagaimana pendalaman sanadnya? Apa jawaban Anda? Kau dengar dulu. Au. Kalau Anda mau belajar hadis kayak begini modelnya, Anda ke CP. Ahlinya itu. Bung, Anda ke CP, Anda ke Kiamat. Siapa lagi? Ke Bom. Kalau Anda mau belajar, ya, Google mengatasnamakan hadis, silakan ke sana. Kalau di sini Anda ingin bahas hadis, ya Anda harus memiliki disiplin ilmu untuk mengkaji itu. Karena saya pasti akan bertanya, Anda mendapatkan itu dari kitab mana? Siapa perawihnya? Kayak mana sanadnya? Pasti Anda saya tanyain. Berarti terjemahannya salah. Untuk mengetahui
hadits itu kedudukannya apa, harus Anda lihat sumbernya. Anda kan datang membawa kabar. Wahai Bang Suma, ya paman, saya mendengarkan ada berita seperti ini. Saya pasti bertanya, beritanya dari mana, bro? Siapa penulisnya? Di kitab mana Anda dapatkan? Beda cerita kalau kamu membahas Al-Quran. Kalau Anda bahas terjemah, pasti saya sudah tahu. Oh, surah ini, ayat ini. Tapi kalau hadits, Anda harus mengabarkan kepada saya dari kitab mana, siapa perawihnya, gimana matannya, siapa sanadnya, kedudukan haditsnya masuk di hadis apa. Pasti kutanyai, kan Anda membawa kabar ke saya. Nah, berat toh masuk Islam. Oh, berat. Makanya yang masuk Islam itu hanya untuk orang yang berakal. Orang yang mati akal cocoknya memang di gereja. Mati akal cocoknya di gereja. Kalau mau masuk Islam, akal harus hidup. Jadi kalau Anda datang membawa kabar, wahai Bang Suma, ya paman, ada kabar begini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda. Apa katanya? Bla 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 bla. Dari mana berita itu Anda dapatkan? Jawab. Jawab beritanya. Nah, itu baru. Jadi umat Islam itu tidak bisa dibodoh-bodohi seperti jemaat di gereja. Wahai jemaat-jemaat sekolah minggu, ya paman, Paulus berkata di dalam Roma 10 nomor 9. Apa katanya paman? Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Wah, jemaat tepuk tangan. Kata apa, tanpa dia harus tahu dari mana Paulus tahu berita itu. Dari mana Paulus menerima pemberitaan itu? Pernah nggak Paulus bertemu dengan Yesus? Tidak, paman. Lalu Paulus ngarang cerita dari mana? Dari Pasar Senen. Anda modal percaya aja, bukan? Yes, Kristen. Kalau Islam, oh tidak bisa. Anda membawa kabar, Anda saya tanyai. Dari mana Anda mendapat berita itu? Dari sebuah kitab. Bacakan kitabnya. Bersabda Rasulullah. Bukan kitabnya yang Anda bacakan. Bukan terjemahan, kitabnya. Habis itu saya tanya, bagaimana dasar-dasar penentu bahwa ini adalah berita sahih, valid, dhaif, atau lemah? Mampu? Nggak mampu. Kalau begitu saya mundur. Ya mundur. Sebagai Kristen, bahas aja Bible. Karena ilmu Quran, ilmu hadits itu sangat-sangat membutuhkan disiplin ilmu yang tinggi. Gak bisa asal lihat di Google, tanya ke Islam. Di dalam hadis begini, begono dan begono. Oh sorry, kami bukan umat gereja. Kami umat Islam, bro. Ketika ada pemberitaan tentang Nabi kami harus seleksi. Kami harus tahu apakah itu sahih atau tidak. Kalau Anda mengatakan itu sahih, sebutkan siapa saja sanadnya. Bagaimana sanadnya, bagaimana isnadnya, dan seterusnya. Itu yang Anda harus jelaskan ke kami. Supaya kami mengatakan, oh iya, Masya Allah, Anda betul. Nah, karena Anda tidak ada keilmuan ke situ, kembali ke Bible, surat kabar yang Anda sendiri, gereja sendiri, tidak tahu siapa penulisnya. Kembali ke yang tadi. Di dalam Lukas 24 nomor 44. Yesus berkata, ada tertulis tentang aku. Harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Mesias digantung untuk dosa-dosa orang-orang kafir Roma dan Yunani dan juga dosa orang Indonesia. Tunjukkan. Itu lebih valid Anda selesaikan daripada Anda ngaur kemana-mana. Silakan. Inilah perkataanku, kata Yesus, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku, Yesus, dalam kitab Taurat Musa. Nah, tolong tunjukkan di mana di dalam kitab Taurat Musa Mesias mati, bangkit, digantung, bangkit pada hari ketiga. Silakan. Kalau ada, pertama, besok saya nikah lagi. Kalau ada. Kalau ada, channel YouTube saya tutup. Apologet Islam Indonesia saya minta untuk ditutup. Makassar Mualaf Center Indonesia saya minta untuk ditutup.
Tak ada lagi debat-debat. Kalau ada, Yesus mengatakan, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda membawa satu konsep kepercayaan, Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan, tertulis di mana dalam kitab Taurat. Tapi kalau tertulis tentang Yesus, Keluaran 23 nomor 7, nomor 8, jangan kau membunuh Yesus, jangan kau menganiaya Yesus. Mana dalilnya? Keluaran 23 nomor 7, nomor 8. Mantap kali, Pak. Berarti yang harus tergenapi menurut Yesus dalam Lukas 24 nomor 44, jangan kau salibkan Yesus, jangan kau bunuh Yesus. Itu baru betul. Nah, sekarang tolong yang beriman, yang percaya kepada penyaliban sebagai keselamatan, tunjukkan di mana tertulis tentang penyaliban Yesus di dalam Torah. Saya tunggu sampai 2 jam sebelum kiamat. Silakan. Pertanyaan anak kecil yang kau bawakan. Ya, silakan. Anggaplah pertanyaan anak kecil. Sebagai orang tua yang bangkokan, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat dalil tentang Yesus Mesias mati bangkit pada hari ketiga. Silakan. Silakan, Bung. Ini kita mengurai. Saya bantu gereja untuk penginjilan. Lukas 24 nomor 44, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua apa yang tertulis tentang aku Yesus dalam kitab Taurat Musa. Nah, Anda datang nih, Yesus mati di atas tiang salib sebagaimana yang sudah ternubuatkan di dalam kitab terdahulu, kitab Taurat. Dia harus mati dan bangkit pada hari ketiga. Oke, mana dalilnya? Tak ada. Sedangkan Yesus mengatakan harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku. Nah, di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Yesus tidak bersalah, Yesus tidak berdosa. Boleh nggak Yesus dibunuh? Tidak boleh, harus tergenapi. Maksudnya, Yesus tidak boleh kau bunuh. Berarti yang mati di atas tiang salib Yesus atau bukan? Kan harus tergenapi. Yesus tak boleh dibunuh. Berarti Yesus dibunuh atau tidak? Tidak dong. Kalau Yesus dibunuh, kalau Yesus yang digantung di pohon itu, maka Yesus adalah seorang pembohong besar. Karena dia mengatakan, harus tergenapi tentang aku apa yang tertulis di dalam kitab Taurat. Yang tertulis dalam kitab Taurat adalah, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang tidak berdosa. Keluaran 23 nomor 7. Berarti yang mati di atas tiang salib orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yudas. Gimana dong? Yesus pembohong atau Yesus orang benar? Kalau Yesus pembohong, dia yang mati di atas tiang salib. Tapi kalau Yesus adalah orang benar, wajib hukumnya Yesus tak boleh dibunuh. Keluaran 23, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ketika disidang oleh Pilatus, Herodes, tak ada satupun kesalahan yang ditemukan pada diri Yesus. Nah, karena Yesus tidak memiliki kesalahan, maka dia tidak boleh disalibkan. Berarti yang kamu sembah selama ini, yang kau sebut Yesus, itu adalah Yesus palsu. Bukan Yesus itu. Makanya dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku, dan berkata akulah dia. Matius 24 nomor 24. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mujizat-mujizat sehingga menyesatkan banyak orang.
Nah, Yesus palsu akan datang menurut Yesus. Di mana dalilnya? Matius 24 nomor 24. Setelah Yesus terangkat ke langit, muncul nggak Yesus palsu? Muncul. Mana dia? Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah Yesus palsu yang muncul di padang gurun mengaku sebagai Yesus kepada pendiri Kristen bernama Paulus. Tergenapi bukan? Menyesatkan banyak orang, Paulus menyesatkan banyak orang. Coba, jujur terhadap diri kalian. Kalian ibadah sekolah minggu, apa ibadah hari minggu itu perintah siapa? Perintah Tuhan? Mana perintahnya? Perintah manusia? Jelas. Anda makan babi, perintah Tuhan? Tak ada. Perintah manusia? Jelas. Anda tidak bersunat, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Anda menyembah Yesus, perintah Tuhan? Bukan. Perintah manusia? Jelas. Berarti Yesus palsu telah datang kepada Paulus untuk Paulus mematikan akal manusia agar manusia membuat Tuhan baru di hadapan Tuhan. Ingat, Keluaran 20 nomor 3. Jangan kau membuat, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Orang Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi bernama Yesus Sang Bintang Timur. Makanya orang Kristen itu kalau ditanya, wahai Kristen, ya paman, Yesus itu Tuhan. Yesus Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan. 100% Tuhan inilah Tuhan yang dibentuk di hadapan Tuhannya Yahudi. Kau bicara apa dari tadi ini, Zuma? Memang gak bisa kau tangkap. Karena otakmu sudah penuh dengan Yesus palsu. Gimana caranya mau kau tangkap? Astaga. Zuma. Apakah saudara percaya Yesus menubuatkan muncul Yesus palsu? Berdasarkan Matius 24 nomor 24? Percaya tidak? Waspadalah kepada Mesias palsu. Mesias itu siapa? Yesus. Maksudnya apa? Yesus palsu. Mesias palsu sama dengan Yesus palsu. Ada enggak makhluk yang datang setelah Yesus terangkat ke langit mengaku Yesus? Ada. Di mana itu? Di padang gurun. Ketemu dengan siapa? Pendiri Kristen. Siapa itu? Paulus. Siapakah engkau paman? Akulah Yesus yang kau aniaya. Apa yang terjadi setelah itu? Paulus yang tadinya belajar Torah, Paulus yang tadinya taat Taurat, seketika datang makhluk gaib, makhluk halus ngaku Yesus. Seketika dia menjadi setan. Ajaran Tuhan dibilang sampah. Ibrani 6 nomor 1. Marilah kita meninggalkan hukum-hukum Tuhan. Filipi 3 nomor 8 dan seterusnya. Dia katakan hukum Taurat itu adalah tai. Skubalon, tinja, kotoran, sampah. Skubalon dalam bahasa Yunani. Apa artinya? Tinja. Hukum Taurat itu adalah tinja, kata Paulus. Apa yang merasuki Paulus sampai pengak seperti itu? Apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk? Galatia 3 nomor 13. Makhluk apa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus mengatakan tak ada orang selamat karena tunduk kepada hukum Tuhan Taurat? Ayo, makhluk apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu sampah? Hukum apa yang merasuki dia sampai dia mengatakan hukum Taurat itu kutuk? Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia mengatakan Yesus mati digantung di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas pohon. Setan apa yang merasuki beliau? Coba. Kalau Tuhan merasukinya nggak mungkin ada manusia kerasukan Tuhan. Anda nggak percaya kalau Paulus itu kerasukan setan? Indikasinya jelas. Baca di Kisah Para Rasul 16 nomor 17 nomor 18. Baca di situ. Siapa yang datang kepada Paulus memproklamirkan Paulus itu adalah setan. Baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Hai kalian semuanya, inilah Paulus,
orang yang diutus oleh Yang Maha Tinggi, orang yang akan mengajarkan kalian kepada jalan keselamatan. Siang malam setan itu teriak kesana kemari. Mohon perhatian, mohon perhatian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pasar, yang ada di sungai, yang ada di atas pohon maupun dalam kelambu, dengarkan baik-baik. Paulus dan kawan-kawannya ini adalah utusan dari Yang Maha Tinggi, diutus kepada kalian sebagai juru selamat kepada kalian untuk mengajarkan kalian kepada keselamatan. Paulus bosan mendengarkan si setan berteriak dan teriak-teriak seperti itu. Apa kata Paulus? Dalam nama Yesus, kuusir kau. Paulusnya dibantu oleh setan untuk mempromosikan kerasulannya. Sedangkan Yesus tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Elohim tidak pernah mempromosikan kerasulan Paulus. Giliran setan mempromosikan kerasulan rasulnya Karisteng. Di mana tertulis? Kisah Para Wartawan 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18. Setan di situ sebagai apa? Juru bicaranya Paulus. Demikian. Dinda Ardiansyah. Ya, Paman. Siap, Guruna. Salah. Dinda Ardiansyah. Siapa? Betul. Ketika Tuhan di dalam Keluaran 20 nomor 3, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Apakah Kristen membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi? Ya atau tidak? Pasti. Pintar. Gila ini anak. Bisa kawin lagi. Siapa nama Tuhan baru yang dibuat di hadapan Elohim oleh orang barat? Pintar. Bisa kawin lagi. Yang bertanya bukan kau yang menjawab. Enak kali. Berarti yang melanggar membuat Tuhan baru di hadapan Tuhannya Yahudi agama Kristen. Ayo teman-teman yang masih bisa diselamatkan, jangan menyembah Tuhan baru ciptaan barat yang dibuat di Pulau Patmos. Akulah Yesus, lari tunas daun, bintang timur gilang gemilang. Masuk ke Indonesia melalui Belanda dan Jerman, tadinya Tuhan, hanya modal satu huruf H ditiupkan di tengah-tengah kata Tuhan. Tiba-tiba menjadi Tuhan. Hore! Anak Maria jadi Tuhan di Indonesia. Tepuk tangan. Halo, Juma. Iya, Paman. Kamu mau dakwah ngawur apa gimana, Juma? Oh, itu fakta, Paman. Itu fakta. Itu ngawur. Itu fakta. Itu fakta. Mari kita buktikan. Benar tak Yesus meramalkan, menubuatkan akan muncul Yesus palsu? Betul atau betul? Apa? Kamu tanya apa? Yesus benar enggak menubuatkan akan muncul Mesias palsu? Benar tidak? Oh ya, itu ada di Alkitab seperti kamu. Bagus, tepuk tangan dulu. Mesias di sini Yesus atau bukan? Ya, Mesias kan Yesus. Oke, berarti yang dibuatkan oleh Yesus adalah munculnya Yesus palsu. Ya, betul? Artinya kan ada yang mencoba menyerupai. Bagus. Membawa ajaran bagus lah. Makanya kamu jangan yang ngawur. Bagus. Yang datang kepada Paulus, di padang gurun yang mengaku Yesus itu siapa? Ya itu fakta. Itu kan cerita yang difaktakan yang ditulis oleh Lukas. Kamu gak nyampe nalar kamu di situ ya. Emang kalau orang nalar gak nyampe ketawa. Saya ulang. Yang datang kepada Paulus di padang gurun ketika dia menuju ke Damsyik itu siapa? Jawab. Ya Yesus. Yesus datang kedua kalinya menurut malaikat lengkap dengan jasad atau tidak?
Nah, ini gini ya, kamu nggak ngerti bahwa Allah itu Enggak. Ini bukan gereja. Menurut malaikat di dalam kisah para rasul, dengar. Menurut malaikat di dalam kitab saudara, Yesus ini datang, ya, di kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasadnya atau tidak? Ayo, menurut malaikat loh, bahaya. Bahaya kalau saudara sebagai Kristen tidak percaya kepada Bible dan tidak percaya kepada malaikat yang dikarang oleh Lukas. Malaikat berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Yesus caranya naik ke langit lengkap dengan jasad atau tidak? Oke, nah aku jelaskan. Lengkap atau tidak? Udah dengar kamu Juma. Lengkap atau tidak? Gantian kamu saya jelaskan. Lengkap atau tidak? Lengkap. Nah, datang nanti kedua kalinya lengkap atau tidak? Lengkap dengan tubuh kemuliaan. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Dengar, saya jelaskan ke kamu biar kamu. Saya tanya, yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Saya jelaskan ke kamu. Kamu jangan nanya yang salah. Itu pertanyaan botol. Yang datang kepada Paulus lengkap atau tidak? Kamu luruskan dulu pertanyaan kamu, Juma. Jangan botol. Itu pertanyaan botol, Juma. Saya jelaskan dulu ke kamu. Oke? Malaikat berkata, kisah para rasul 1 nomor 11, Yesus datang kedua kalinya lengkap dengan jasad. Di sini, Juma. Lengkap dengan jasad. Kamu gantian. Kedatangan kedua lengkap dengan jasad. Yang makhluk datang kepada Paulus lengkap jasad atau tidak? Jawab. Susahnya kamu, saya jawab ketololan kamu tidak mau gantian. Itu ketololan kamu. Pertanyaan saya apa, Bang? Pertanyaan apa saya? Kamu kan bilang Yesus datang kedua kali lengkap. Ketika di Paulus kamu menganggap itu kedatangan dua kali. Itu ketololan kamu. Jadi itu kedatangan keberapa? Nah, bukan kedatangan, itu teofani. Iya, bisa berteofani. Paham kamu? Di zaman perjanjian lama itu sudah dinyatakan dengan Allah. Ketawa, goblok kamu ketawanya. Kalau tolol itu jangan ketawa, Juma. Saya ajarin kamu, itu bentuk teofani dari Allah. Bagaimana di dalam Yohanes 16, Bung, jangan emosi dulu. Di dalam Yohanes 16, Yesus berkata, memang aku harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Menurut Yesus, setelah dia terangkat, yang datang setelahnya roh kebenaran atau Yesus sendiri? Roh kebenaran dengan Yesus itu sama satu, sama dia Allah. Itu ketololan kamu. Ya, itu ketawa kamu kan? Tolol kamu. Kamu kalau saudara mengatakan bahwa roh kebenaran itu adalah Yesus itu sendiri, kenapa Yesus harus pergi dulu? Baca Yohanes 16. Baca Yohanes 16. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Aku harus pergi supaya dia datang. Yang datang setelah Yesus siapa? Saya jelaskan kamu dulu biar kamu nggak botol ya. Yang datang setelah Yesus menurut Yesus siapa? Dengar. Ini gaya kamu di. Pakai otak. Saya lagi membantu kamu penginjilan yang jujur, bukan tipu-tipu. Yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus siapa? Ke perpustakaan. Jangan membantah kalau masih tataran baru belajar. Jones. Kalau masih tataran belajar, jangan kesini, jangan bantah saya. Menurut Yesus, menurut Yesus, karena kamu goblok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16 nomor 7, blokir kamu ya, lu blok. Menurut Yesus dalam Yohanes 16, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab.
perpustakaan. Mau diskusi bagus gak, Juma? Rip, lu Kalau diskusi bagus itu lu. dijawab sesuai dengan jawaban yang betul, bukan dipelintir ke sana kemari, menyembunyikan Kamu yang identitas memelintir. setan yang Anda sembah. Kamu sembah, kamu Yesus goblok soalnya, kamu berkata, memelintir. aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, seorang penghibur itu tidak akan datang. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Saya jawab, kamu tenang ya. Roh kamu tenang, kamu memang iblis, kamu tenang. Bentar, saya jawab. Ketika dia pergi itu terangkat, dia dengan tubuh kemuliaan. Berarti ada satu tubuh. Lihat tuh, gaya diskusinya kan kampung. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Jangan kok kemana-mana. Ini bukan gereja. Di sini orang mengajarkan Bible dengan jujur, tak ada bohongan. Di sini karena kamu goblok. tak Jadi ada kita jawab nggak mau perpuluhan, tak ada kamu. tujuan Kamu untuk ketolongan menjerat kamu. dengan tipu daya. Di sini jujur, di sini jujur. Nah, coba kau jawab. Menurut Yesus yang datang setelah Yesus siapa? Berdasarkan Yohanes 14 nomor 16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yang adalah penolong lain itu siapa? Jawab. Ya, coba kamu jangan kayak bencong, Juma. Diam kamu, tenang. Emosi nih. Kamu saya lihat kayak bencong kamu. Tenang dulu, Emosi kamu tenang, nih. diam. Ingat, Abang ada saja deh. gimana kau masih menjawab di mulut lagi nih? Ini mau diskusi Yohanes apa, coba? 14 nomor 16. Saya mau jawab, cuman dia jangan kayak Aku bencong. akan minta Ngobrol kepada mulu, Bapa ngomong mulu. agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus terangkat itu siapa? Jawab. Ya, udah, kamu tenang dulu. Saya jawab, Juma. Tapi kamu tenang. Bagaimana kita mau Dia jawab? lagi kemasukan roh yang masuk ke babi-babi itu loh, Pak. Coba. Yang makan babi siapa toh? Roh jahatnya masuk ke babi. Babinya kau makan. Dari tadi jerit-jerit dan orang mau babinya jelasin masuk. nggak bisa. Karena si Jones ini mencoba untuk nipu. Yang saya tanya apa, yang dijawab apa. Coba ya, saudara siapa namanya ini? Revindo, dengarkan. Kita dengarkan, sama-sama kita dengarkan, kita saksikan Jones. Jones, menurut Yesus dalam Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus mengutus seorang penolong lain dari Yesus. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus yaitu penolong lain. Menurut doanya Yesus dalam Yohanes 14 nomor 12. Nah, itu menurut Yesus. Yang datang setelah Yesus adalah penolong lain. Menurut kamu, yang datang setelah Yesus siapa? Jawab. Oke, Pasti bengkok. Saya jelaskan ya. Pasti Ya bengkok. sudah, karena kan nggak mau menurut kamu kan. Ya, Kalau menurut Yesus kan Alkitab, penolong lain. Menurut sebentar. Anda siapa? Jawab. Sebentar, jangan menurut kamu. Menurut Yesus penolong lain. Menurut Anda Lihat, siapa? Hendy, coba lihat bos Dia itu lagi ya, kesurupan babi kayak yang bencong. apa itu? Pasti bengkok. Kesurupan setan yang Jawab, masuk nggak babi bisa, itu, Hendy. Pak Pasti Jones. bengkok. Coba lihat. Pasti Gini orang bengkok. Yang kesurupan. bengkok kau otaknya kan. Gue yang bilang Menurut bengkok, Yesus coba. yang datang Dia setelahnya kirain dia penolong kayak lain. gitu, dia Menurut malah Anda percaya. siapa yang datang Boleh, setelah coba Yesus? lihat. Tapi mintanya diskusi. Terlihat Ayo. goblok Tapi gue sekali nggak boleh kalau cuma. jawab. Ayo. Gimana Yang datang coba? setelah Yesus menurut Yesus adalah Ya, penolong lain. Menurut coba, Anda siapa? coba. Jawab. Coba jangan tunjukkan kebencongan lu. Lu tenang dulu. Aduh gimana sih Bro John bisa nggak bisa jawab Ih. turunin nih Pak John. Kalau nggak bisa jawab saya Disuruh turunin. jawab malah begitu. Saya diam, Anda jawab. Silakan. 1, 2, tidur. Iya, Oke, silakan. saya jawab ya, sebentar. Jadi, itu Yesus kan naik, makanya dia minta satu yang datang, itu adalah dalam bentuk roh. Dan itu adalah Roh Kudus. Karena dalam bentuk roh dia yang datang nanti. Yang datang sekarang. seorang, Kak. Jadi ketika, sebentar dulu Hendy. Yesus Sebentar dulu, mengatakan jelasin seorang. dulu. Dia bilang Roh Kudus. Tengoklah kan. Iya, seorang itu tetap pribadi. Karena seorang tetap pribadi, tapi Roh Kudus Lihat, dalam bentuk bengkok, roh itu. pasti bengkok. Nah, jadi ketika itu Yesus terangkat itu kan dia pakai tubuh kemuliaan. Tentu Roh Kudus yang diutus ke dia ke dunia menemani kita. Penolong lain. Itu salah Cak satu. Ayu. Penolong lain. Cak Ayu. Sebentar Penolong lain. bencong. Saya mau jawab, kamu Penolong pengganggu lain. terus. Kata Yesus penolong lain. Kata kamu Yesus. Saya katakan Roh Kudus. Yang Saya datang nggak Roh pernah bilang Kudus. Yesus. Yang datang kepada Paulus Roh Kudus atau siapa? Hei.
Aduh, gua turun dulu deh. Pada gua di ini gua laporin. Kamu mengatakan yang datang setelah Yesus Roh Kudus, yang datang kepada Paulus di padang gurun siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Akulah Yesus yang kau aniaya. Katanya Roh Kudus yang datang setelah Yesus. Yang datang justru Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Bentar lagi buat sekte agama baru aja Bang Zuma. Udah ahli kitab itu semua kita kuasai. Repindo. Yesus berdoa, "Ya Bapa." Apa, Paman? "Utuslah seorang penolong lain setelahku." Ya Paman. Nah, doanya dikabulkan. Datanglah Yesus kepada pengikutnya. "Wahai pengikutku, ya Paman, Bang Zuma. aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong lain itu tidak akan datang." Nah, Yesus pergi. Yang datang setelah aku siapa? Penolong lain. Nah, yang datang kepada Paulus siapa? Akulah Yesus yang kau aniaya. Loh, Tolong itu Bang Zuma kesurupan weh. Masuk sindan dia katanya tuh. yang datang penolong lain. Kok yang datang justru Yesus? Sementara Yesus mengatakan, "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku." Iya Bang Zuma itu penyesat. Berarti yang datang kepada Paulus penyesat yang memakai nama Yesus. Mantap saya pakai dalil. Jangan sibuk bahas hadis, sibuk bahas Al-Quran, sedangkan Bible kalian tak paham. Ayo, Yohanes 14 nomor 16. "Aku akan minta kepada Tuhanku agar Tuhanku mengutus seorang manusia penolong lain." Kata siapa? Kata Yesus. Yang datang setelah Yesus menurut Paulus adalah Yesus. Menurut Yesus, no. Yang datang setelahku adalah penolong lain. Nah, mana yang betul? Yesus atau Paulus? Yesus atau Paulus yang betul ini? Coba Repindo jawab. Sesudah Yesus, siapa seorang penolong lain itu Repindo? Siapa? Itu kayak Bang Zuma aja, dia yang paling Kristen dari orang Kristen itu. Kamu diam, nggak bisa menjawab. Diam. Enggak, dia paling jago soalnya. Oh iya, Mau dijelasin juga, pendetamu nggak ada suruh gunanya. belajar sama abangmu ini. Orang kesurupan susah dijelasin Kamu itu. mau menjawab, tapi kau ngomong terus. Diam. Kan kamu nggak mau menjawab. Kau diam aja mendengarkan. Suruh pendetamu belajar sama saya. Masalahnya dia menghina agama aku. Kayak gimana aku mau dia? Mana yang Melihat kuhina? orang Tunjukkan. Yang kuhina Iya. yang mana? Yang mana? Tunjukkan. Yang mana yang kuhina? Berdoa aja lah kau Bang, biar diterima Tuhan. Yang kau di mana surga. yang kuhina? Tunjukkan ke saya. Jangan kau fitnah saya dong. Oh, saya Kau tidak kayak memfitnah Magdalena. Anda. Memfitnah Ratu Ento, menghina. Padahal kalian yang menghina agama kalian sendiri. Mana? Tunjukkan saya menghina. Mana? Agamamu ya betul. Mana? Iya, agama Islam paling benar di dunia ini Bang. Oh pasti dong, pasti. Kok baru tahu? Iya. Kamu baru tahu? Nah, senang kan dibangga-banggain gitu Kamu kan? baru tahu? Karena Iya Yesus dong, menerangkan itu. senang sekali Dengar. Anda dibangga-banggakan begitu. Sekarang begini, menurut saudara, benarkah Yesus itu juru selamat? Dari tadi mau dijawab pun kok nggak ada gunanya. Kutanya dulu, benar enggak Yesus itu juru selamat? Kalau aku Benar bilang nggak? iya atau enggak, itu nggak urusan diskusi, Anda. jangan. Benar tidak Yesus itu juru selamat? Selamat dalam Kau bilang bahasa nggak bisa diskusi sama Arabnya aku apa? sama si Juma itu nggak bisa. Lebih-lebih dari anjing itu si selamat, Juma itu. juru selamat, juru Islam. Ada nggak Yesus disebut juru Kristiani? Ada nggak? Apa sih, Atau Jing? juru Jing? Kristen? Nah, Yesus disebut sebagai juru selamat. Yesus disebut sebagai juru Islam. Ini tengok Makanya makin-makin dalam guru udah Yohanes kelihatan. 14, Yohanes 14 Anjing, nomor anjing. 27. Yohanes 14 Anjing nomor lagi 27 apa anjing kata lagi ngomong Yesus? itu. Udah emosi dia. Apa kata Yesus dalam Yohanes 14 nomor 27? Aku Anjing. tinggalkan Islam untuk kalian semuanya. Ada nggak Yesus menyebut Kristen? Ada nggak? Nggak Ada anjing. Nggak ada. Ya, udah Iya, mulai anjing. emosi dia. Turun. Udah mulai keluar dia. Emosi Anjing, nih. cuma anjing, babi ya. Udah menghujat dia. Nggak bisa diskusi, mengeluarkan kata-kata. Jangan emosi Mengeluarkan dong, kata-kata Dek. yang dia makan tiap hari. Jangan emosi, Dek. Kau tahu, kalau kau tuduh saya anjing, kau tahu?
Setiap manusia, spermanya itu mengandung saripati dari apa yang mereka makan. Orang tuamu makan anjing, saripati anjing jadi sperma. Sperma dia pancarkan masuk ke rahim ibumu. Nah, sperma mengandung anjing, lahirlah kau. Berarti yang separuh anjing separuh manusia, saya atau kau? Hei, coba kamu makan anjing, habis itu kau bersendawa. Kira-kira napasmu bau apa? Bau minyak rem. Hoi, kau makan anjing, habis itu kau bersendawa. Sendawamu bau apa? Bau sangit. Bau anjing. Nah, kau anjing, jadi kau jangan sebut-sebut anjing. Silakan diambil alih Bang Handi. Saya bikin kopi dulu campur masako. Dinda Ardiansyah. Siap Guruna. Siap. Dengarkan baik-baik nada lirik yang akan aku dendangkan. Ciki caka cicaka di dinding, diam-diam merayap, datang seorang oten, ha! Otaknya dimakan. Mantap, 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 Masya Allah. Gurunda Zuma, Masya Allah. Maksud saya itu kalau diskusi itu ya nyambung dikit apalah. Kan tadi topiknya jelas, Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa, yaitu apa? Seorang penolong yang lain. Dijawab oleh Pak John, katanya Roh Kudus. Ternyata penolong yang datang itu Yesus menurut Paulus. Masa ada Roh Kudus adalah orang? Jadi serba salah begitu. Dijelasin baik-baik, gak terima. Mengeluarkan kata-kata binatang yang dia konsumsi tiap hari. Kenapa sih? Kenapa begitu? Ya kalau belum cukup umur ya gak usah diskusi, mending nanya saja. Gitu ya. Host, disambut dulu tamunya yang baru itu, silakan. Bang Joni, selamat pagi.